Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hotmar Simanjuntak. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sedikit bagaimana sih politik di Indonesia yang semakin hangat, semakin panas, semakin mempesona dan membuat keringat dingin tentunya. Oke kawan-kawan semua, bersama kita nanti ada moderator yang sangat luar biasa sambil menyetir menemani hari-hari kita di Jakarta yang terpantau saat ini ramai lancar. Saya perkenalkan saudara kita yaitu Askan Nur, pemuda dari Padang. Halo Askan, say hello. Say hello. Yuk lanjut. Oke, terima kasih atas sambutannya. Oke, mungkin Askan bisa langsung sampaikan bagaimana sih sebenarnya politik di Indonesia ini yang ingin ditanyakan, yang mungkin akan saya jawab nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Askan Nur. Saya sebagai moderator untuk pada kali ini untuk menanyakan seputar politik yang hangat untuk kita yang akan menuju 2024 tentang mengenai Pilpres. Saya dengar isunya kali ini Indonesia digemparkan dengan soal-soal Pilpres ya, mengenai Pilpres. Saya masih bingung nih untuk politik hari ini seperti apa gitu loh. Kita masih melihat banyaknya ketimpangan gitu tentang mengenai politik dan polemik pada kali ini. Bisa saudara Hotmar untuk menyampaikan bagaimana sih konkretnya gitu loh untuk menuju 2024 ini. Terima kasih. Iya, ini konkretnya yang seperti apa maksudnya? Dari polemik dan konflik ini, hal apa yang menjadi suatu tanda tanya besar untuk Bung Askan? Mungkin bisa dijelaskan, Bung. Ya, untuk jelasnya itu mengenai politik ya. Politiknya itu terkait Pilpres. Bagaimana sih untuk perlombaan bagi calon-calon yang bakalan nanti mencalonkan diri untuk menjadi presiden gitu. Oke, coba saya akan memaparkan sekilas ya bagaimana pandangan saya terkait Pilpres 2024 ini dari segi peta politik ya, mungkin sekilas. Ya, sampai saat ini kita mengetahui bahwasannya ada 3 kandidat besar yang ingin bertarung dalam Pilpres 2024 ini. Yang pertama itu adalah deklarasi pasangan Anies Baswedan, dan yang kedua itu pasangannya adalah Muhaimin Iskandar dari partai PKB. Sementara Anies sendiri ini merupakan dari calon independen ya awalnya ya, dan diusung oleh Partai Nasdem. Selanjutnya Askan, calon kedua itu dari Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar. Iya, Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan kemarin untuk menjadi capres bersama dengan Bapak Mahfud MD. Nah, ini merupakan suatu hal yang menarik. Ini semua orang-orang hebat menurut saya gitu. Dan calon ketiga yang baru-baru ini membumingkan Indonesia itu adalah pasangan dari Prabowo Subianto, kandidat yang petarung sejati begitu, yang saat ini masuk lagi dengan seorang pemuda anak daripada calon presiden kita sendiri, yaitu Bapak Joko Widodo. Mana mic itu lagi? Halo? Iya, halo. Oke, gaskan. Oke, begitu jadi Askan. Itu 3 calon. Nah, mungkin Calon apa nih? Calon mempelai? Ya, calon mempelai, calon pengantin kita yang akan kita pilih. Asik.
Nah, saya ingin bertanya nih Askan. Kita sebagai mahasiswa ya, kita sebagai mantan mahasiswa yang sekarang udah menghadapi realitas kehidupan sedikit gitu, masa transisi. Bagaimana menurut Askan sendiri pasangan Pasangan apa ini? pasangan daripada Prabowo dan Prabowo dan Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi. Apakah ini pasangan yang ideal atau enggak sih menurut Askan? Karena satu mewakili golongan muda dan satu lagi mewakili golongan tua katanya. Gimana itu? Kalau dari menurut pandangan saya mengenai walaupun perwakilan muda, walaupun perwakilan dari tua itu nggak menjadi perihal untuk sebagai patokan ya. Yang pentingnya itu bagaimana dia cara merangkul dan mengayomi, atau bisa dibilang dengan dia bisa diandalkan dimanapun, walaupun itu dari kalangan muda, walaupun dari kalangan tua, dia bisa diandalkan, bisa untuk dipercaya menjadi yang diamanahkan oleh masyarakat. Itu aja sih dari pandangan saya. Iya, ini pendekatan yang luar biasa sih. Jadi tidak mengedepankan sentimen tua muda gitu ya. Betul. Karena pada hakikatnya muda itu bukan terletak pada jasa tetapi pada semangatnya begitu. Yang mana nilai-nilai yang harus diperjuangkannya adalah sebagai komitmen utamanya, yaitu semangat kepercayaan rakyat gitu, dan bersih, jujur dan adil begitu ya. Betul. Cocok ya. Oke. Ya, menurut pandangan saya kalau misalkan cuman dari pendekatan dari segi pemuda, terus orang tua mau dikemanakan? Ya. Jangan sampai nantinya adanya pandangan diskriminasi. Diskriminasi. Bagi kaum tua. Diskriminasi. Kasihan orang-orang tua, orang-orang yang terdahulu kan gitu. Jadi harus dihormati dan dikasih posisi yang mantap lah ya. Oke, cocok. Oke, tapi gini, Bung. Pertama kita coba jangan terlalu ke kiri. Awas mobil depan. Awas. Oke, Bung. Jadi saya coba mengulik lebih dalam ya. Pasangan Prabowo ini katanya adalah pasangan yang terlalu ambisius gitu. Ya. Sudah berulang-ulang kali mencalonkan, gagal dan gagal lagi. Tapi pantang mundur, jatuh bangkit lagi kalau kata motivator gitu. Dan yang kedua ini Gibran ini bagian daripada dinasti katanya. Itu gimana menurut Bung? Karena Pak Jokowi, anak-anaknya, abang-abangnya, bahkan Mahkamah Konstitusi juga adalah pamannya begitu. Itu gimana menurut Bung untuk pasangan calon ini? Kalau itu ya, yang kabarnya itu Gibran ya, anak dari Bapak Joko Widodo, Presiden RI kita ya. Ya tidak jadi masalah sih, siapa aja bebas. Itu namanya demokrasi kan. Ya maupun itu mau anaknya, mau cucunya, mau apanya terserah, bebas. Yang penting dia bisa menjadi pemimpin gitu loh. Ya oke lah dari pandangan sudut pandang itu, karena dia anak Presiden RI, maka dia mencalonkan diri. Sedangkan rakyat untuk mencalonkan dari segi orang biasa tuh nggak bisa gitu kan. Ya sebenarnya bebas-bebas aja, demokrasi. Ya tidak ada jadi masalah walaupun itu anak presiden nggak jadi. Oke, jadi artinya sebagai anak presiden dia tidak bertentangan dengan demokrasi, itu masih sesuai, artinya tetap hanya rakyat yang menentukan. Iya, begitu dia ya? punya hak, Oke, luar biasa. untuk berdemokrasi. Kalau untuk terkait isu Pak Prabowo tadi yang katanya sudah lansia, jatuh dan gagal lagi, maju terus, bangkit terus, begitu, itu kira-kira gimana itu? Ya kalau Bapak Prabowo memang, ya saya sempat salut juga melihat beliau yang berjuang. Ya nggak ada patah semangatnya untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Oke. Mungkin kalau misalnya saya bisa mencalon, kalau bisa saya memilih, karena kan kita dari perantau. Iya betul. Jadi kita nggak bisa mendapatkan hak pilih tersebut. Hak pilih. Kalau bisa kemarin itu saya memilih Prabowo. Oh gitu. Jangan kampanye di sini. Jangan, nggak bisa. Netral aja lah. Kasih tahu yang baik-baik aja. Negatifnya masyarakat lebih paham soalnya. Begitu. Nah betul. Oke. Terus untuk yang pasangan calon kedua gitu ya, saya ingin coba kita kulik ya. Anies.
Anies dan Muhaimin Iskandar. Nah, Anies ini menurut kita ya dia sosok yang dari latar belakang religius, terus sebagai kaum intelektual juga begitu Betul, ya. betul. Lalu Muhaimin ini tokoh dari PKB, dan PKB sendiri adalah partainya, anggotanya itu hampir kebanyakan dari golongan Nahdliyin begitu ya, betul ya. Betul. Nah, dan mantan presiden kita Bapak Wahid, gubernur presiden kita siapa? Bapak SBY. Dari PKB. Oh, dari PKB. Bapak siapa tuh ya? Gus Dur. Bapak Gus Dur. Oh, lupa. Iya. Bapak Gus Dur dari partai PKB kan itu. Betul. Nah, sementara ini katanya Caimin ini disebut mengkudeta Pak Gus Dur begitu, sehingga dia ini bukan representasi daripada kaum Nahdliyin sendiri gitu ataupun bagaimana. Nah, itu gimana sih menurut Bung gitu melihat itu? Kalau dari menurut saya ya, maaf, kita pending dulu lah azan soalnya. Ya nggak usah kan di luar. Di luar ya, oke. Kalau menurut dari calon presiden kita Bapak Anies ya, Iya. dan sama Bapak wakilnya Bapak Caimin, yang dikenal dengan orang pemikir gitu. Kalau Bapak Anies ini mungkin di kalangan mahasiswa udah pada tahu, ya kan? Dia adalah presiden kayak misalnya dari golongan mahasiswa gitu. Mungkin bisa masuk juga sih, untuk mungkin imbang lah bahasanya gitu, karena Anies ini sangat terkenal di bidang akademiknya kan. Iya. Dan Bapak Caimin ini di bidang pemikir. Alah, bersatulah yang dua itu kan. Oke. Cocok lah itu. Cocok bungkus berarti. Cocok bungkus. Oke. Udah Tapi bungkus. bukan saya memihak sih, itu bukan. Oke. Tapi hanya melihat dari segi pandang. Bagus aja gitu ya. Bagus. Pasangan yang cocok. Pasangan yang cocok lah dan serasi. Dinikahkan aja. Dinikahkan aja sekalian. Oke. Gitu. Ya, oke, kita masuk ke calon ketiga nih. Bapak Ganjar Pranowo dari Partai Ini- Banteng. Yang balihonya di mana-mana. Oke, ini terus saja. Presiden Presiden Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah. Pasangannya ini Mahfud MD. Kalau kita biasanya menyebut Kakanda Mahfud MD gitu kan. Serem. Jadi bagaimana ini kira-kira? Ini salah satu dia mewakili kaum intelektual. Ya. Gitu, yang bicara hukum ya kita pandang dia sangat memadai karena dia basicnya hukum gitu kan, bisa berbicara keadilan. Nah, oke, Bung, kira-kira menurut Bung ini bagaimana sih pandangan Bung untuk mereka ini? Dari Bapak Ganjar ya, Bapak Ganjar sama Bapak Ganjar sama Mahfud Betul, MD. Bapak Mahfud MD. Iya. Bapak Ganjar ini terlihat di sosial media, pernah saya sempat bukan memantau, tapi sempat mengikuti lah sosial media Bapak tersebut, Bapak Ganjar Pranowo. Simpatisan Anda ini? Ya, bukan. Tapi dari segi pandang bukan dari karena dia mencalonkan diri terus tiba-tiba dia aktif di sosmed, bukan. Tapi emang Bapak ini sebelumnya ya memang seperti itu bawaannya, bukan karena mencalonkan diri itu dia dekat sama masyarakat, Pak, tapi sebelumnya juga udah dekat. Emang dekat sama masyarakat. Bukan karena mencalonkan diri ya. Bukan pencitraan gitu. Bukan. Tapi emang dia dekat sama masyarakat. Oke. Mungkin sebelumnya memang seperti itu kan. Iya. Nah, saya anggap keren lah gitu. Keren ya. Untuk pendekatan ke masyarakatnya. Tapi katanya dia banyak ditolak masyarakat soal kasus di Jawa Tengah itu. Iya, itu pernah saya dengar makanya kan. Itu artinya kan dia tidak berpihak ke masyarakat atau bagaimana menurut Bung? Kalau wanti-wanti sih, Pak, setengah-setengah. Oh gitu. Ada dari bidang kepentingan. Wadas ya, desa Wadas.
ada pencitraan gitu. Jadi masih ada kesan itu juga tetap ada gitu Masih. ya, karena ingin impress gitu ya. Tapi masih saya yakin kan Bapak Ganjar Pranowo ini orang baik, Pak. Iya, karena dia tuh Iya. soleh juga. Nah, ketika kita lihat di TV tuh dia lagi ambil Iya, wudhu. Pak. Apalagi di YouTube saya sering Dia nontonnya, lupa Pak. tuh, lupa ngangkat ininya gitu kan, artinya saking semangatnya untuk Iya, sholat kayak gitu. kayak yang kemarin aja kan ada itu yang menanam padi arahnya ke depan kan. Itu out of the box. Out of the box. Kita harus Betul. berkembang kan Betul. begitu. Jadi jalan ke depan. Iya. Jangan mundur terus. Kapan berkembangnya kalau ke belakang terus petani ini? Makanya kan itu Iya. sangat merakyat. Oke, gitu oke. kan. Cocok, Itu betul sih. hal-hal baru dan ilmiah yang tidak pernah didapat oleh seorang. Betul, ya ya. Hmm, Itu gitu. jadi edukasi lah buat kita masyarakat yang tidak berkembang ini. Betul, betul. Iya. Jadi kira-kira menurut Bung siapa sih yang bakal menang ini nanti? Ya kalau ditanya dari saya pribadi mah saya tidak bisa bersuara saat ini, Pak. Belum jelas, masih abu-abu. Masih abu-abu ya. Belum bisa Soalnya menilai. sangat sengit sekali gitu Sengit, loh. Untuk Jadi, pertarungan hari ini Banyak manuver katanya ya. Ada yang banyak polemik. manuver pindah haluan ternyata nggak dipakai tiba-tiba juga. Ada pertamanya yang udah udah di- dididik terus kabur, ada yang Biasa. pindah bajak majing loncat tahun ini. Luar Nah, biasa. bacing loncat kata orang. Itu artinya kita diajarkan jadi atlet. Nah, Atlet lompat-lompat kan begitu. nggak selesai Sehat. satu-satu kan. Betul. Jadi gimana menurut Bung sebagai aktivis sosial bermasyarakat gitu? Bagaimana apakah masyarakat ini tetap adem ayem sebagai melihat mereka tertawa sebagai tontonan, atau mereka juga sebenarnya wow adu leher juga di bawah itu, bentok-bentokan, atau yang di atas doang yang ketawa-ketawa gitu? Gimana kira-kira Bung? Dari segi pandang kita orang yang biasa ya melihat untuk fenomena yang akan dialami nanti 2024. Oke Bung, dipercepat saja Bung, kita udah kelewatan.